Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di dalam tubuh kita ada satu yang paling sangat bermanfaat apabila digunakan dengan baik dan dapat merugikan diri kita apabila kita gunakan dengan hal yang tidak baik. Apa itu? Yaitu lisan atau lidah. Ada ungkapan bahwa lidah itu bagaikan pedang bermata dua. Apabila penggunaannya untuk yang baik, maka akan berbuah satu kebaikan, satu manfaat yang tinggi. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, maka bersiap-siaplah kita untuk menjadi orang-orang yang merugi. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik-baik. Aw liyaskut, atau kalau tidak mampu untuk berkata yang baik, maka lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, karena lisan ini sangat berbahaya kalau kita gunakan dengan hal-hal yang tidak kurang baik. Maka banyak sekali bahaya yang akan ditimbulkan oleh lisan, oleh ucapan kita. Yang pertama adalah berkata yang tidak berguna. Sobat di Ajeng yang berbahagia, perlu diketahui, pokok harta seseorang itu adalah pada waktunya. Artinya apa? Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bisa memanajemen waktu dengan sebagus-bagusnya, maka kita akan dapat apapun yang kita lakukan akan lebih bermanfaat buat kita semuanya. Kadang kita sering melihat atau kita sendiri mengalami, pada saat kita bekerja, pada saat kita nongkrong-nongkrong, atau pada saat kita aktivitas apapun, sering kita ngobrol ngalor ngidul, hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Coba kalau itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, pasti akan menjadi manfaat atau kegunaan buat kita semuanya.
Maka tidak heran waktu adalah emas. Karena apa? Karena dengan kita bisa mengatur waktu, maka apapun pekerjaan yang kita pakai, itu pasti akan berhasil dengan baik. Kalau kita mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, itulah harta kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kerugian yang akan kita timbulkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam berkata. Kadang pada saat kita menyampaikan sesuatu yang seharusnya kita mengungkapkan dengan cara yang ringkas, yang singkat, yang padat, kita malah mengulang-ulang perkataan itu. Yang kadang-kadang untuk lawan bicara kita membosankan. Yang kadang itu sudah dimengerti, diulang lagi. Sebetulnya kalimat-kalimat atau perkataan yang sebetulnya ringkas, dibuat-buat makin panjang. Ini di dalam agama sangat dilarang. Kecuali dalam hal-hal tertentu, itu boleh kita lakukan. Seperti kita sesuai dengan pekerjaan yang mungkin dilakukan olehnya. Misalnya mempromosikan suatu barang, menjadi seorang sales, menjadi seorang marketing, yang mana kita perlu menjelaskan dengan secara detail. Barulah kita harus mengemas kalimat-kalimat yang bagus, mencari kata-kata yang baik, sehingga orang yang kita ajak bicara itu tidak hanya jelas, namun juga bisa tertarik. Tapi kalau hal-hal yang hubungannya dengan pekerjaan yang harus sebetulnya bisa dikatakan dengan ucapan-ucapan yang singkat, maka itulah yang harus dilakukan. Jangan berlebih-lebihan di dalam kita mengucapkan sesuatu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang ketiga, percakapan dalam kebatilan. Sering kita dengar dan bahkan kita mungkin melakukan sendiri. Untuk itu, marilah kita koreksi diri kita agar kedepannya kita jauh lebih baik. Tanpa disadari, terkadang pada saat kita melakukan pembicaraan atau ngobrol ngalor ngidur yang tidak ada manfaatnya tadi, tercetuslah kata-kata atau kalimat yang hal-hal yang negatif. Misalnya kalimat-kalimat yang berbau pornografi, kalimat-kalimat yang mengajak kejelekan, kalimat-kalimat yang khasnya asal guyon, yang nantinya menyebabkan satu kemaksiatan. Marilah kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sering melakukan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang penuh kebatilan, maka sebetulnya adalah orang tersebut sedang merendahkan dirinya sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'dhamun nasi khotoya yaumal qiyamah aksaruhum hodun fil batil." Sebesar-besarnya kesalahan manusia nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, yaitu adalah mereka yang paling banyak yang berkata-kata kotor. Hati-hati. Kita harus jaga ucapan kita, harus jaga omongan kita. Kalau kita terpeleset di dalam hal ini, maka kerugian akan menimpa kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan siksanya sangat pedih. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Bahaya lidah berikutnya adalah saling berbantahan dan bersilat lidah.
Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, yang artinya kurang lebih, tidaklah seseorang hamba itu mendapatkan hakikat iman, sehingga meninggalkan berbantahan, sekalipun dia merasa dalam pihak yang benar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita amati situasi sekarang ini, apalagi kalau kita melihat di medsos, waduh, Masya Allah, banyak sekali berseliweran konten-konten yang isinya saling menghujat, saling mencaci, saling memaki, saling memojokkan. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Hati-hati kita di dalam menyikapinya. Kenapa? Orang yang melakukan perdebatan, yang melakukan perbantahan ini bukan tidak boleh. Boleh. Silahkan. Asal tujuannya adalah untuk kebaikan. Asal tujuannya adalah untuk kebenaran. Boleh kita berdiskusi, berdebat, bersilat lidah. Tapi puncaknya adalah bagaimana kita menyempurnakan sesuatu hal yang mestinya harus kita gunakan, harus kita hasilkan. Tapi yang tidak boleh di sini adalah bersilat lidah, berdebat, berbantahan, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang lain. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan pertengkaran, akan membuat orang sakit hati, akan membuat lawan kita menjadi dendam kesumat. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.